Ngeri sedap. Isu kuat Ahok akan gantikan ketua KPK karena sosok yang tegas dan pemberani. Cocok dengan Pak Prabowo, mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya atau Ahok siap pimpin KPK. Asalkan UU perampasan aset para koruptor disahkan. Saya mau jadi ketua KPK, tapi syaratnya RUU perampasan aset koruptor disahkan. Kalau tidak disahkan, para koruptor nggak bakalan kapok dan trauma. Setujukah kalian? Jika Ahok dijadikan ketua KPK, gimana pendapat kalian? Anggota polisi aktif resmi dilarang menjabat posisi sipil. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan yang menyatakan bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil apapun, kecuali mereka resmi mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bahkan jika ada perintah atau arahan Kapolri, seorang anggota Polri tetap tidak bisa ditempatkan di jabatan sipil. Semua penugasan lintas lembaga harus mengikuti putusan MK ini. Putusan ini lahir dari uji materi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya soal kedudukan polisi di jabatan sipil. MK menilai pengaturan sebelumnya membuka celah konflik kepentingan serta mengganggu profesionalitas institusi kepolisian. Dalam sidang pleno di Jakarta Pusat, Ketua MK Soehartoyo menyampaikan amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan putusan ini, struktur birokrasi sipil diharapkan kembali berjalan sesuai prinsip profesional dan bebas intervensi kepolisian. Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur nggak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua, nggak ada nurani. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana nggak jujur kok. Tapi nggak bisa kesempatan milik lu, kalah. Tapi dia tetap milik lu dalam hati dia. Tinggal tunggu waktu nih. Yang penting lu tetap sehat. Yang penting lu tidak menyerupai mereka. Kalian udah tahu belum bos? Kabarnya Ahok siap jadi ketua KPK, namun ia meminta pengesahan hukuman mati bagi pelaku korupsi karena kalau hanya perampasan aset, koruptor bisa aja taruh aset pakai nama orang lain. Menurut Ahok langkah ini penting demi memberikan efek jera. Tapi seperti biasa banyak pro kontra mengenai ini, ada yang mendukung dan ada yang menganggap perlu dilihat dari sisi HAM dan keadilan hukum. Nah kalau menurut kalian gimana bos? Ahok ditunjuk menjadi ketua KPK. Wah, ini benar atau salah ya beritanya? Jadi berita ini masih simpang siur ya. Sampai hari ini belum ada berita yang sah mengatakan Ahok ditunjuk menjadi ketua KPK. Tapi yang seru nih, Ahok pernah mengatakan dia mau menjadi ketua KPK kalau RUU Hukum Metong Koruptor itu disahkan. Karena kalau RUU perampasan aset yang disahkan, maka para koruptor bisa menaruh aset dengan nama orang lain. Tapi kira-kira apa yang terjadi ya kalau Ahok beneran menjadi ketua KPK? Menurut kalian gimana? Dan kalian mendukung atau tidak? Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara dua itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu, lu niat nggak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja, tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ mengandung inti dari perampasan aset. Ada illicit enlistment. Sebenarnya bisa langsung gitu. Iya dong. Kalau seandainya nggak ada ratifikasi konvensi PBB saja, kalau gue presiden nih, gue lakuin apa enggak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya nggak sama gue? Bikin transparan. Kau tunjukin itu dulu. Terus menteri gue nggak sampai 30, 20 cukup. Ahok kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset kalau oknum hakim mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong, perampasan aset lu. Sekarang gue jadi penyidik ya, gue kasih tahu nih, ini trik ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia? Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana Antabaranta nih. Gue ini komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya, atau badan berantas korupsi lah, atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Gue tangkap si A nih, gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Tangkap nih si A yang nyolong koruptor nih, gue panggil nih, gue udah punya dong daftar harta dia dong, betul nggak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya, lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang, atau panggil laki lu datang, anak lu datang, mantu lu datang sini. Mau gue sita semua? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah, setengah harga. Daripada lu gak dapat. Yang udah keluar ke koran, mobil-mobil lu semua, gak bisa lagi nih. Tapi kan banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih, belum ada sertifikat. Atau udah ada sertifikat nih. Terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gue sita. Yang ini, harta lu yang mana belum ketahuan, lu jual tuh. Apartemen lu, rumah lu, siapa ada emas lu semua, gue udah rampas nih. Ada yang itu nggak? Ada yang terbuka nggak? Harta yang dirampas dipakai kemana semua, emas segala macam. Itu gue bisa nekan itu orang. Lu jual sama teman gue itu ya. Sudah ada tukang ngumpul tuh.
tanah 20 juta bisa jualnya 5 juta nih. Gue sita, lu daripada nggak dapat duit. Itu bisa terjadi. Nah, lalu apa solusinya? Kita ini Pak SBY udah tanda tangan ratifikasi di konvensi PBB melawan korupsi. Di situ dijadikan undang-undang hasil ratifikasi konvensi PBB tadi. Kalau salah itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Kalau salah. Di situ ada prinsip illicit enlistment. Jadi ada penambahan kekayaan yang ilegal. Itu. Iya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai isu bahwa Ahok akan menjadi ketua KPK, dan dengan itu banyak sekali yang menjadi komentar para netizen yang mengatakan bahwa mereka setuju kalau Pak Ahok dalam hal ini teman-teman menjadi ketua KPK. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu ganti ketua KPK ternak Jokowi, harus tunduk keputusan MK melarang polisi menjabat jabatan sipil. Nah, sehingga mereka dalam hal ini teman-teman mengatakan bahwa para ketua KPK yang Pak Jokowi angkat semasa Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia itu harus diganti dan tunduk kepada keputusan MK atau melarang polisi untuk menjabat jabatan sipil. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, yaitu bila Ahok Profesor Mahfud Menkeu Purbaya Susi Pak Jonan jadi pejabat, sudah pasti yang merampok uang rakyat stres dan hidupnya tidak tenang, harus dibantai. Semoga yang duduk di pemerintahan orang-orang yang bekerja jujur dan mengutamakan rakyat, adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga teman-teman ada yang mengatakan siapapun dia yang menjadi pemimpin atau siapapun dia yang duduk di pemerintahan ini, tapi yang masyarakat harapkan yaitu orang-orang yang jujur dan juga yang mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan orang atau pemimpin yang kata lainnya yang egois teman-teman, yang mementingkan dirinya sendiri dan juga kaya hati atau mementingkan kepentingan pribadi atau keluarganya. Nah, yang masyarakat harapkan dalam hal ini supaya mereka ini siapapun mereka yang menjadi pemimpin, dan supaya mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat, karena para netizen mengatakan karena mereka duduk di pemerintahan ini juga itu dari rakyat juga dan dari persetujuan rakyat atau masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, yaitu pemerintah jangan ragu ambil keputusan demi kebaikan bangsa. Kalau Ahok jadi ketua KPK, saya tidak tahu lagi, memang benar Pak Ahok. Jabatan sipil tidak boleh dijabat oleh polisi, TNI yang masih aktif atau rangkap jabatan pejabat pemerintahan, dan tidak boleh dijabat oleh pengusaha, harus dijabat oleh orang-orang di luar partai. Ya, kalau Ahok dirangkai jadi ketua KPK sangat setuju. Ditambah undang-undang perampasan aset diresmikan itu, kalau mau NKRI Jinami adil makmur terwujud. Tanpa itu walau sampai kiamat pun mustahil. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pak Ahok sudah dengan terang-terangan mengatakan bahwa bila undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor tidak juga disahkan, Pak Ahok tidak bersedia menerima penugasan sebagai ketua KPK. Sudah sangat tepat akan sampai Pak Ahok itu untuk apa jadi ketua KPK kalau juga undang-undang tersebut tidak disahkan. Saya dukung Ahok dan RUU hukum mati. Keren Ahok, sangat setuju Ahok menjadi pemimpin atau menjadi ketua KPK.
Benar Pak Ahok, ngapain menunggu DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset? Kalau presiden tidak omong-omong, dia bisa mengeluarkan perpu. Pertanyaan sekarang, presiden mau apa? Tidak gitu saja kok repot. Mantap kalau memang benar Pak Ahok jadi ketua KPK, Indonesia akan aman dan makmur. Belum tentu juga, sebab bakal jadi pasiennya kebanyakan teman sendiri. Lanjut lagi teman-teman. Alhamdulillah kalau Ahok jadi ketua KPK, Rocky ketua MK, biar diberantas semua koruptor itu sampai ke akar-akarnya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalau presidennya benar tidak cuma omong-omong yang cocok, hanya Ahok yang cocok di KPK, bukan Parcok. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen yang memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai isu bahwa Pak Ahok ini menjadi ketua KPK untuk masa depan atau untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Nah teman-teman, tentu dalam hal ini kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan. Teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.